Itu Wang Lin. Manik yang menentang surga itu telah mengalami perubahan misterius setelah menyerap roh bumi. Sebelumnya, mustahil baginya untuk tinggal di dalamnya selama 5 tahun. Tetapi setelah elemen tanah selesai, jumlah waktu yang bisa dihabiskan Wang Lin di dalamnya jauh lebih lama daripada sebelumnya. Perubahan besarnya adalah bahwa angkasa yang menantang surga kini memiliki sejumlah energi spiritual di dalamnya. Sebelumnya tidak ada energi spiritual di sana. Energi spiritual ini jauh lebih murni daripada energi spiritual di luar. Meskipun Wang Lin belum pernah merasakan energi spiritual surgawi, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam manik-manik itu sedikit kurang murni daripada energi spiritual surgawi. Selain semua ini, perubahan yang paling penting adalah bahwa semua sumber cahaya kecil di dalam manik yang menentang langit telah berkumpul bersama dan membentuk 5 masa cahaya besar di langit. Di antara kelima masa cahaya itu, 3 di antaranya bersinar terang, 1 di antaranya hanya bersinar redup, dan yang terakhir sangat redup tanpa warna apapun. Wang Lin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam surga yang menentang manik-manik untuk mengamati masa cahaya. Dengan persepsinya, ia menyadari bahwa kelima masa cahaya ini terkait dengan unsur-unsur. Kemungkinan besar kelima masa cahaya ini terbuat dari energi unsur yang dikumpulkan oleh manik-manik yang menentang surga. 3 yang bersinar terang adalah unsur air, tanah, dan api. Yang setengah bersinar adalah elemen kayu. Adapun cahaya yang redup total itu adalah unsur logam. Selama bertahun-tahun Wang Lin mengamati manik-manik yang menentang langit, ia mendapat perasaan yang sangat misterius dari cahaya-cahaya itu, seolah-olah mereka hidup. Jika seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin berada di dalam manik-manik itu, mereka akan kesulitan untuk menyadari hal ini. Wang Lin mampu menyadari hal ini saat ia mengolah domain hidup dan matinya sendiri. Selama momen pencerahan, ia mampu mendeteksi kehidupan di dalam kumpulan cahaya itu. Penemuan ini tiba-tiba meningkatkan minatnya pada masa cahaya. Si Tunan pernah berkata bahwa kemunculan manik yang menentang surga menyebabkan semua kultivator teratas di Suzaku, dan bahkan kultivator dari planet lain datang dan memperebutkannya. Setelah kehilangan tubuhnya, jiwa baru lahirnya melarikan diri ke dalam manik yang menentang surga dan nyaris selamat. Setelah serangkaian kejadian, ia berhasil lolos dari para kultivator itu. Setelah bertahun-tahun, manik-manik itu berakhir di dalam perut seekor burung dan kemudian ditemukan oleh Wang Lin. Wang Lin telah memiliki manik yang menantang surga ini selama lebih dari 400 tahun. Tetapi ia masih belum berhasil memahami fungsi sebenarnya dari manik ini. Menurutnya, manik ini hanya dapat mengubah waktu hingga tingkat tertentu, dan dapat mengubah air biasa menjadi air yang memiliki energi spiritual. Kemampuan-kemampuan tersebut sangat berguna bagi para kultivator yang berada di bawah tahap pembentukan jiwa, namun tidak begitu berguna bagi para kultivator tahap pembentukan jiwa ke atas. Lagi pula, bagi para kultivator yang telah melewati tahap pembentukan jiwa, energi spiritual di dunia fana tidak lagi cukup murni untuk diolah. Hanya energi spiritual surgawi yang dapat digunakan, jadi energi spiritual dunia fana ini sebenarnya tidak begitu menarik bagi mereka. Membuat air dengan energi spiritual dan mengubah waktu cukup berguna, tetapi hanya dengan kemampuan ini, rasanya tidak tepat bagi para kultivator puncak Suzaku dan planet lain untuk datang dan bertarung memperebutkan manik-manik tersebut. Wang Lin yakin bahwa manik yang menentang surga ini pasti memiliki kegunaan lain. Kalau tidak, mengapa semua kultivator kuat itu memperebutkannya? Si Tunan pernah berkata sebelumnya bahwa setelah bertahun-tahun mempelajarinya, ia percaya bahwa manik yang menentang surga itu hanya akan menunjukkan sifat aslinya setelah kelima elemennya lengkap. Mungkin pada saat itu, manik itu akhirnya akan memperlihatkan sedikit kekuatannya. Ketertarikan Wang Lin pada kekuatan sejati dari manik penentang surga tidak hanya tidak berkurang seiring waktu, tetapi ia malah semakin tertarik. Ia bahkan mempunyai harapan bahwa kelima masa cahaya itu akan menjadi seperti 5 roh unsur yang dimiliki wanita berjubah putih itu. Tentu saja ini semua hanya spekulasi. Wang Lin berdiri di Xueyu yang baru dan menghela napas. Selain mempelajari 5 masa cahaya, sisa waktunya dihabiskan untuk mengolah domain hidup dan matinya. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di dalam manik penentang surga. Tetapi karena beberapa alasan, ketika dia mengolah domain hidup dan matinya, kekuatan pengubah waktu dari ruang penentang surga telah kehilangan fungsinya. 5 tahun telah berlalu di luar. Tidak peduli berapa lama waktu yang telah berlalu di dalam manik-manik, itu masih 5 tahun di wilayah kekuasaannya. Hal ini membuat Wang Lin sangat bingung. Pada saat ini, Wang Lin merasakan tingkat kultivasinya sendiri. Dia hanya perlu mengolah domainnya selama 4 tahun lagi, sebelum akhirnya mencapai tahap pembentukan jiwa.
Wang Lin yakin bahwa begitu dia mencapai tahap pembentukan jiwa, jika dia bertemu dengan wanita tua pembentukan jiwa tahap pertengahan itu, dia akan mampu bertarung bahkan tanpa hukuman ilahi. Wang Lin terpaksa meninggalkan surga yang menentang ruang angkasa, bahkan dengan semua perubahan 5 tahun adalah batasnya. Untuk sementara Wang Lin tidak akan bisa tinggal di dalam selama itu. Wang Lin menghela napas. Alih-alih terbang, dia perlahan melangkah maju. Dia menyingkirkan topi jeraminya dan perlahan berjalan di atas hamparan es. Salju mengamuk dan udara dingin berusaha menyerang tubuhnya setiap kali ia menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama, ia melihat kota es di kejauhan. Di tengah kota terdapat menara es setinggi 30 lantai lebih dengan manik-manik yang memancarkan cahaya misterius. Tanah di bawah kakinya sekarang menjadi milik Xueyu yang baru, jadi dia benar-benar tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Dia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan 4 tahun ke depan untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Ketika Wang Lin tiba di kota es, dia tampak tidak berbeda dari manusia biasa. Xueyu juga memiliki manusia biasa. Setelah mereka bermigrasi ke tanah baru, mereka membangun kota-kota baru dengan bantuan para pembudidaya. Wang Lin diam-diam muncul di dalam kota. Saat dia melihat semua rumah es, dia tidak bisa menahan perasaan seperti berada di tempat asing. Tidak banyak orang yang berjalan-jalan di luar, dan tidak banyak penginapan atau restoran. Pemandangan yang paling umum di kota itu adalah toko-toko patung es. Di luar hampir setiap rumah ada seseorang yang memahat balok es raksasa dengan pahat, sehingga menghasilkan pahatan es yang sangat kasar. Ada yang aneh dengan orang-orang ini. Sepanjang perjalanan tak seorang pun berbicara sama sekali. Mereka semua bergegas ke suatu tempat atau fokus mengukir es. Selain itu, setiap kali patung es selesai dibuat, semua manusia di dekatnya akan membantu memindahkannya ke menara es. Setelah meninggalkan patung es di sana, seseorang dari menara akan keluar untuk menerimanya. Wang Lin merenung sejenak. Penampilannya tampak agak janggal, jadi orang lain sudah memperhatikannya. Dia menghela napas dan berbalik untuk pergi. Begitu dia mencapai daerah terpencil, dia menghilang. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Selama tahun ini, Wang Lin telah bepergian ke seluruh Xueyu dan telah memasuki hampir setiap kota. Orang-orang tidak lagi terlalu memperhatikannya karena ia mulai berpakaian seperti manusia Xueyu lainnya setelah memasuki kota pertama. Ia sekarang mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu binatang dan topi binatang yang mengembang. Wang Lin belajar banyak tentang Xueyu selama 1 tahun di sini. Para manusia fana Xueyu hanya ada untuk membuat patung es bagi para kultivator. Mereka membuat patung es untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Tidak ada keluarga kerajaan atau yang serupa dengan mereka di Xueyu. Sebaliknya, setiap kota dimiliki oleh seorang kultivator yang kuat. Wang Lin telah menemukan kegunaan patung-patung es tersebut tahun lalu. Para kultivator akan mengambilnya, membentuk formasi di atasnya, lalu menggunakan teknik khusus untuk menghidupkannya, menjadikannya seperti boneka. Metode ini sangat misterius. Metode ini membutuhkan penggunaan esensi inti dari para kultivator Xueyu. Wang Lin telah mempelajarinya sejak lama dan masih belum dapat mempelajari apapun. Adapun patung-patung es itu sendiri, sebagian besar dijual ke negara-negara lain. Harganya bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi patung-patung es yang dipamerkan. Patung es yang paling mahal adalah tingkat Nasen Soul. Wang Lin hanya melihat beberapa patung es yang dibuat di semua kota yang pernah dikunjunginya. Tingkat kegagalan untuk membuatnya sangat tinggi. Mengenai patung es Soul Formation, Wang Lin masih belum menemukan kota yang bisa memproduksinya. Jenis boneka itu mungkin sangat sulit diproduksi atau bahkan mustahil. Jika mereka bisa membuatnya dengan mudah, maka kekuatan para kultivator Xueyu akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada tahun ini, Wang Lin telah menyaksikan 3 kesempatan di mana sejumlah besar patung es dibeli oleh negara peringkat 4 lainnya. Patung-patung es ini memerlukan banyak bahan untuk dibuat. Tetapi patung-patung itu merupakan fondasi infrastruktur Xueyu, jadi tidak ada biaya yang dihemat. Selain semua ini, ada sejumlah besar manusia yang mulai menambang di urat nadi roh di tanah ini. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah budak karena semua yang mereka lakukan adalah untuk melayani para pembudidaya. Yang paling membingungkan Wang Lin adalah bahwa manusia merasa bangga melakukan ini. Mereka tidak menolak perlakuan seperti ini. Sekalipun mereka bekerja terlalu keras, tidak ada yang mengeluh. Wang Lin telah sampai pada suatu kesimpulan setelah menghabiskan setahun di sini, Xueyu adalah negara yang sangat aneh. Ada satu hal lagi yang mengejutkan Wang Lin. Semua manusia membawa patung es kecil. Patung-patung es ini terhubung dengan kultivator terkuat di kota masing-masing.
Betapapun lelahnya mereka atau bahkan jika mereka sedang sekarat, setiap pagi dan sore mereka akan mengeluarkan patung es kecil itu untuk berdoa. Mereka akan berlutut di tanah dengan penuh pengabdian. Semua hal yang tidak masuk akal ini membuat Wang Lin memiliki firasat yang aneh terhadap Xueyu. Negara ini, seperti salju dan es yang menutupinya, tidak memiliki tanda-tanda kekuatan atau kehidupan. Langit pun sama. Ada perasaan hampa dimanapun dia pergi.